Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya Bintang EP. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, selalu sukses pada hari ini. Amin. Alhamdulillah, jika Anda sudah melihat gambar video saya seperti ini, artinya kita sudah masuk materi motivasi pengubah nasib atau disebutnya self-talk. Kalau di perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi, dan personal, orang-orang mengenal materi ini dengan nama motivasi pengubah nasib atau mindset skill program. Ada juga orang-orang yang mengenal atau menyebut dengan nama self-talk, lebih simpel. Biasanya, saya kalau membuka kelas self-talk, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, ada workshop untuk 1 hari full day dengan investasi 2,4 juta. Dan yang kedua, sertifikasi self-talk bagi Anda yang ingin menjadi seorang trainer self-talk dan ingin mengajar dan ingin menjadi seorang motivator. Dengan investasi 10 juta rupiah, ya, Anda bisa menjadi seorang motivator self-talk dan juga menjadi motivator itu lumayan cukup luar biasa. Sebab motivator atau trainer itu hitungan biayanya atau dibayarnya dihitung per jam. Wow. Saya sudah banyak sekali mengisi kelas-kelas self-talk. Dari awal hingga kini sudah ada total 1.000 lebih orang yang sudah saya ajarkan self-talk bersama saya. Baik itu dari perusahaan, lembaga organisasi, komunitas maupun personal. Yang menjadi kelebihan adalah saya selalu memberi praktek 80% dan juga 20% teori di kelas-kelas tatap muka yang selalu saya adakan. Bahkan setiap pulang dari kelas, saya selalu memberikan bonus terapi pembersihan hati dan jiwa kepada setiap peserta dan juga install mental kaya kepada setiap peserta agar sepulang dari kelas saya, peserta mendapatkan perubahan yang tak terlihat pada dirinya. Namun ia bisa rasakan dan orang lain di sekitarnya pun rasakan. Dan mungkin Anda baru mendengar apa sih sebenarnya self-talk itu? Jika Anda bertanya apa itu self-talk? Sebenarnya menurut penelitian, manusia mengalami self-talk hingga ribuan kali perharinya. Bisa 10.000 sampai 50.000 kali perharinya. Secara sadar maupun tidak sadar. Self-talk ini adalah salah satu bentuk komunikasi manusia kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang atau manusia atau Anda tidak bisa atau belum bisa berkomunikasi dengan orang lain, entah karena tidak ada orang di depan Anda atau lain sebagainya, biasanya manusia itu atau Anda pasti akan berkomunikasi kepada diri Anda sendiri. Karena ketika manusia tidak berkomunikasi dengan orang lain, maka setidaknya dia sedang berkomunikasi kepada dirinya sendiri dan itu disebut self-talk, baik dalam bentuk kata-kata, cipta, maupun rasa. Semua kejadian dalam hidup Anda tidak terjadi begitu saja. Anda harus pahami dulu itu. Karena apa? Dalam hukum alam tidak ada istilah yang namanya tanda kutip kebetulan. Karena semua akibat tentu pasti ada sebab dan penyebabnya. Nasib bukanlah kebetulan. Nasib adalah hasil pilihan Anda sendiri. Nasib adalah keputusan Anda sendiri. Karena hidup ini mematuhi pilihan Anda. Artinya apa? Bahwa setiap hal yang Anda alami benar-benar murni merupakan hasil dari apa yang Anda ungkapkan melalui pikiran Anda, perasaan Anda, dan self-talk atau kata-kata Anda sendiri. Contoh, misalkan, Anda memilih untuk cemas. Ketika Anda memilih untuk cemas, maka pikiran Anda dipastikan akan berpikir yang negatif. Perasaan Anda akan was-was. Kata-kata Anda akan negatif, mulai dari ucapan maupun secara tulisan. Dan juga tindakan Anda akan menjadi tindakan yang salah dan negatif. Ini semua real. Karena apa? Hidup ini ibarat katalog menu makanan. Anda sendiri yang memilih menu apa yang Anda sukai dari daftar menu makanan yang tersaji. Ketika Anda memilih nasi goreng, maka nasi gorenglah yang akan datang kepada Anda. Entah bagaimana caranya, pasti pelayan akan mengantarkannya. Ketika Anda memilih untuk bahagia, maka kebahagiaanlah yang akan datang kepada Anda.
entah bagaimana caranya, semesta yang akan memberikan kebahagiaan itu kepada Anda. Setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan Anda adalah atas undangan Anda sendiri. Jadi, Anda memiliki peran dalam menentukan arah jalan kehidupan Anda sendiri. Terserah Anda apakah Anda mau menulis kisah perjalanan hidup Anda dengan alur drama yang menyedihkan atau alur cerita yang membahagiakan. Ya, Anda merupakan aktor di bumi ini. Penulis skenario hidup Anda sendiri ya Anda. Sutradara hidup Anda sendiri ya Anda sendiri. Kisah hidup histori Anda ya film itu Anda yang buat sendiri. Jadi kekuatan pikiran mengikuti hukum gaya tarik-menarik, the law of attraction. Nanti kita akan bahas di video berikutnya mengenai the law of attraction. Jika Anda berpikir positif, maka Anda akan menarik orang-orang yang positif. Kejadian juga akan positif. Peristiwa yang akan Anda tarik juga akan ikut positif. Dan itu akan terjadi pada kehidupan Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda berpikir negatif, seperti cemas, maka kecemasan akan datang pada Anda. Ketika Anda berpikir untuk menangis, untuk benar-benar was-was, khawatir, dan Anda berpikir mungkin Anda terkena sakit, dipastikan sakit, was-was, dan lain sebagainya akan datang pada Anda. Itulah yang luar biasanya orang-orang yang belum memahami sungguh hebatnya kekuatan pikiran. Jadi sebaliknya, jika Anda berpikir negatif, saya katakan sekali lagi, maka negatif akan datang pada diri Anda. Memang takdir di tangan Tuhan, tapi Anda tidak bisa menyalahkan Tuhan juga dalam hal ini. Sebab apa? Kejadian yang menimpa Anda belum tentu takdir, tapi juga nasib. Anda harus bisa membedakan mana nasib, mana takdir. Kematian itu takdir, tapi ada juga kalau Anda bertanya apakah jodoh itu takdir? Jodoh itu bukan takdir, jodoh itu nasib. Anda tidak bisa memilih di negara mana Anda ingin dilahirkan. Dari orang tua seperti apa, orang tua penganut agama apa, miskin atau kaya. Ketika Anda lahir dari orang tua miskin, itu bukan salah Anda. Akan tetapi ketika Anda sampai saat ini masih miskin, itu baru Anda bertanya kepada diri Anda, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang kaya dan mengapa saya menjadi miskin sampai saat ini? Berarti ada yang salah dengan diri Anda. Untuk itulah ketika Anda mati dalam keadaan miskin atau mati dalam keadaan banyak hutang, Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu semua sudah Anda tulis di skenario film kehidupan Anda sendiri. Jadi kalau Anda ingin film kisah hidup Anda dilihat oleh semesta, dilihat oleh Tuhan dengan kisah yang membahagiakan, maka Anda jangan hutang, hindari hutang. Maka Anda juga jangan miskin, hindari kemiskinan. Anda harus menjadi orang kaya berarti. Banyak yang bilang menjadi orang kaya itu tidak baik. Banyak orang kok kaya di luar sana yang dermawan. Dengan kaya kita bisa berbagi, kita bisa sedekah, kita bisa memberikan segala hal yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu kita jangan menerima, tapi kita berada di posisi berbagi. Itulah fungsinya mengapa Anda harus belajar self-talk. Nah, jadi Anda sendiri yang menentukan tujuan hidup. Apakah Anda mau hidup berkelimpahan rasa bahagia atau penuh cerita sedih dan derita. Jadi, apakah Anda berpandangan positif atau negatif, itu semua Anda yang memutuskan. Ketika Anda mengambil sebuah keputusan, maka disitulah nasib terbentuk. Mungkin sekian dulu video kali ini dari saya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Pesan penutup dari video saya adalah jangan menunggu situasi genting baru Anda anggap belajar self-talk itu penting. Karena belajar self-talk dimulai dari sekarang. Hanya orang malas yang mempending-pending. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.